Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita tanggalkan semua beban dan masalah kita, dan kita mau fokus kepada Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Bapa, dalam nama Yesus kami datang ke hadapan hadirat-Mu sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai anak-anak-Mu, ingin memuji dan menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Bapa, kuduskan dan berkati dan urapi doa malam kami bersama-sama ya Bapa. Kami berikan hati kami kepadamu. Kami mau mengalami hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, kasih dan kuasa-Mu dan firman-Mu. Lawat kami Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus, berkati kami Bapa. Kami ikat segala kekuatan musuh, segala penguasa di udara, intimidasi, kekacauan, segala panah api kami padamkan di dalam kuasa nama Yesus Kristus. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan, karena Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sama-sama katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau
sekali lagi, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Oh, Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak. Engkau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Sekali lagi, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Biar saat ini kami berseru, ku berseru, Yesus, Yesus, Engkau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kami mau berseru,
berseru Tuhan. Berseru, Yesus, Kami panggil namamu, Yesus, Engkau Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Yesus, Yesus, Yesus. panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kita berseru panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. ya Tuhan kami berseru. Yesus, Engkau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, bawa hatiku, amin Tuhan. lebih menyembahmu. Biar umatmu berseru Tuhan. Berseru, Yesus, Yesus, Engkau Tuhanku, segala berkatku ku serahkan padamu. Segala perkaraku, Segala perkaraku ku serahkan padamu. biar Tuhan segala perkara kami serahkan kepadamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari kita sembah Dia. Angkat tanganmu, Engkau dahsyat, angkat Engkau hatimu, mulia, sembah. Engkau perkasa, Engkau mulia. Haleluya. Kami sembah Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak kami berseru, kami panggil namamu, kami panggil namamu. Haleluya.
kami sujud kepadamu. Kami sujud Tuhan. Yesus Kurbaku, Yesus kota bentengku, Yesus tangguh selalu, Yesus perisai. Marilah setiap kita menyembah Dia. Marilah setiap kita membuka suara menyembah Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita buka suara, buka hati kita, berfokus kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari semua yang ada di rumah sembah, sembah, angkat hatimu. Engkau dahsyat, Bapa yang kekal. Kami merindukan-Mu Bapa. Engkau segala-galanya. Engkaulah yang kami rindukan. Seperti rusa merindukan ayah. Kami merindukan-Mu Bapa. Kami merindukan-Mu selalu. Engkau segalanya bagiku. Engkau Bapa yang kekal. Engkau Bapa yang baik. Bapa yang setia mendengarkan doa kami. Bapa yang selalu menjawab kami dari surga. Engkau Bapa kami yang kekal. Engkau Bapa kami satu-satunya yang begitu mulia, yang begitu berharga, yang kami rindukan setiap hari Bapa, bersekutu denganmu. Kami merindukan untuk mendengarkan suara-Mu. Apa kata Roh dalam hidup kami? Pimpinlah hidup kami Bapa. Pimpinlah gereja-Mu, Abraham Jamblang kami. Pimpinlah setiap kami di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa, Kau mengasihi kami. Kau selalu mau menunjukkan jalan buat kami. Engkau selalu mau memberkati kami. Engkau selalu menguatkan kami. Hari ini Engkau berkata, hai anakku, janganlah takut. Hai anakku, janganlah gelisah. Hai anakku, janganlah gentar. Hai anakku, janganlah mundur. Bangkitkan rohmu. Aku senantiasa di dalam hatimu. Aku tidak meninggalkanmu sedetik pun. Biar hari ini kami dikuatkan dengan pesan Tuhan buat kami. Dia tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dia Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menolong, Bapa yang selalu menguatkan, Bapa yang selalu memberitahu kepada kami apa yang harus kami lakukan. Janganlah takut, janganlah gentar, janganlah galau. Berserulah kepada Dia dalam kesesakan. Dia selalu menolong. Dia tidak pernah meninggalkanku. Dalam nama Yesus, barang siapa yang sungguh-sungguh mencari Dia, engkau akan mendapatkan Dia. Engkau akan bertemu dengan Dia. Dia siap 24 jam. Dia siap di dalam hatimu, senantiasa mendengarkan segala jeritan hatimu, mendengarkan segala doa-doamu. Percayalah, percayalah, Bapa sudah mendengar. Bapa sudah mendengar, menjawab segala masalah hidupmu. Janganlah gentar, janganlah sedih, janganlah kecewa, janganlah tertekan, janganlah mundur, janganlah tawar hati. Kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, menyembah Dia, memuji Dia, bersekutu dengan Dia. Percaya Dia ada di tengah-tengah
kita, Dia ada di hati kita. Dia akan menolong, Dia tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Ingatkan kepada setiap kami, insafkan kepada setiap kami. Tidak ada satu roh dunia, roh intimidasi, roh ketakutan apapun juga. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau roh iblis, engkau roh iblis yang selalu menipu kami, mengintimidasi kami, asumsi-asumsi yang dari iblis, kami usir di dalam nama Yesus. Kami tolak di dalam nama Yesus. Pikirkan yang manis, pikirkan firman Tuhan, pikirkan yang sedap, pikirkan yang benar. Apa yang engkau pikirkan, engkau akan mendapatkannya. Dalam nama Yesus, pikiranmu itu adalah jiwamu yang rusak ini dibenarkan dengan firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kuatkan setiap anak-anakmu. Tidak ada satupun yang tertekan, tidak ada satupun yang sedih, tidak ada satupun yang kalah. Di dalam nama Yesus, setiap anak-anakmu adalah pemenang bersama engkau. Karena engkau sudah menang. Setiap kami anak-anakmu, kami adalah lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kesehatan, kekuatan dari surga memenuhimu senantiasa. Kepada keluargamu, anak cucumu senantiasa. Percayalah, Tuhan sudah selesai kerjakan buatmu. Semua bilur-bilurnya sudah menyembuhkanmu. Percayalah, berkatakan yang baik, berkatakan yang manis, berkatakan iman senantiasa adalah mulutmu, ada pikiranmu. Itu yang akan engkau mengalami, engkau dapatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, amin. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya benar Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu memperhatikan kami. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Bawa kami Tuhan untuk mengerti rencana-rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak salah langkah Tuhan, sehingga kami berjalan sungguh-sungguh bersama dengan Engkau. Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus.
tuntun setiap langkah-langkah kami, Roh Kudus, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami tidak tersesat Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini Tuhan banyak setiap pergumulan-pergumulan Tuhan kami Tuhan. Persoalan-persoalan yang kami hadapi apapun Tuhan, kami tidak pernah sendiri Tuhan. Ada Engkau Yesus yang selalu bersama dengan kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih mengerti Tuhan keberadaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, tolong kami Bapa, bawa terus kami Tuhan kepada rencana-rencana-Mu Tuhan yang indah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami terlalu egois Tuhan. Kami hanya melihat diri kami sendiri Bapa. Biarlah saat ini Tuhan kami mau kembali lagi Tuhan kepada rencana-Mu mula-mula, kepada kasih-Mu mula-mula Tuhan. Kobarkan kami Tuhan, kobarkan roh kami Tuhan. Berikan kami semangat yang baru, roh yang menyala-nyala Tuhan, untuk tetap Tuhan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan tahun hentinya Tuhan. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang menghadapi persoalan, pergumulan Tuhan. Oh Tuhan, ajar Tuhan kami semua Bapa untuk bergantung sepenuhnya kepada Engkau, berharap Tuhan kepada Engkau Tuhan. Engkau Allah satu-satunya Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan setiap PA head para PKS Tuhan. Engkau Tuhan memberkati mereka Bapa. Jerih mereka Tuhan tidak pernah sia-sia Bapa. Engkau Tuhan yang pertaruhkan semuanya Bapa. Ketika kami mengutamakan Engkau, ketika kami bergantung kepada Engkau, Engkau Tuhan jalan keluar kami Tuhan. Apapun Tuhan Yesus masalah kami, semua ada jalan keluarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu untuk opa-oma juga. Kuatkan Tuhan orang tua kami ini Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Engkau. Mereka dapat menjadi tiang-tiang doa Tuhan di dalam keluarganya Bapa. Mereka tetap sehat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Yang yakin angkat tangan saudara. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan
terjadi di sini. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah datang memerdekakan kami, melepaskan kami segala kuk, segala gandar di atas pundak kami sudah dipatahkan di dalam nama Yesus oleh darah Yesus. Setiap belenggu-belenggu kelaliman, belenggu kefasikan diputuskan di dalam kuasa nama Yesus oleh darah anak domba Allah. Segala belenggu-belenggu, oh ya Bapak, yang mengikat setiap orang-orang percaya, anak-anakmu ya Bapak. Oh, apakah itu Bapak? Oh, ketakutan, oh, stres, kesesakan, ketawaran hati, kami mempatahkan di dalam nama Yesus. Kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, kami mempatahkan, kami menghancurkan di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami ya Bapak. Segala tekanan, intimidasi, roh jahat, kuasa kegelapan atas bangsa ini ya Bapak, roh-roh ketakutan, kami mau hancurkan kuasanya. Kami patahkan dalam kuasa nama Yesus oleh darah anak domba Allah ya Bapa. Semua roh-roh kekacauan atas bangsa ini ya Bapa, semua roh perpecahan, roh pemecah belah, roh-roh terorisme ya Bapa, semua roh sara kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, oleh darah Yesus Tuhan kami. Oh, kami kalahkan mereka di dalam kuasa nama Yesus. Segala virus, khususnya virus corona dan segala virus kuman bakteri, kami hancurkan kuasanya, kami patahkan di dalam kuasa nama Yesus Tuhan kami. Kami ikat setiap orang-orang kuat iblis yang ingin mengacau Indonesia, memecah belah Indonesia, ingin mengubah Bapak Pancasila, NKRI. Kami ikat di dalam nama Yesus, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberikan kami dasar negara Pancasila, tidak ada yang bisa mengubahnya. Sudah memberikan kami NKRI, satu selamanya, tidak bisa memecah belah ya Bapak. Kami tolak semua, kami batalkan rancangan niat-niat jahat orang fasik, orang kuat iblis di dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus. Bapak urapi para pemerintah kami, Presiden Pak Jokowi, wakil dan seluruh menterinya ya Bapak. Sebab pemerintah adalah hamba-Mu untuk menjalankan roda pemerintahan ya Bapa, untuk mensejahterakan Indonesia, rakyat Indonesia, memajukan Indonesia ya Bapa. Urapi hamba-hamba-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, Indonesia akan terbebas, akan dilepaskan dari segala belenggu, Bapa, segala ikatan Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami tolak juga resesi ekonomi ya Bapa. Kami tolak, kami bersatu hati, kami tolak. Kami batalkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Pemulihan tercurah atas Indonesia, pemulihan ekonomi ya Bapa. Ekonomi Indonesia akan bangkit kembali, pulih kembali ya Bapa. Demikian juga akan corona Bapa akan pulih kembali ya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ya Bapa. Diberkati Bapa seluruh rakyat Indonesia, diberkati Bapa negeri Indonesia ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Berkati juga Bapa dan urapi TNI Polri mengamankan Indonesia Bapa, dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kirim tentara surgawi bersama mereka ya Bapa, mengawal Indonesia ini ya Bapa. Berkati juga Bapa seluruh wakil rakyat MPR DPR, mereka bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat Indonesia ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Diberkatilah anak-Mu Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaannya Bapa. Apapun yang dikerjakannya diberkati di dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan segala roh kebangkrutan, semua roh pencuri berkat ya Bapa. Kami tolak di dalam nama Yesus. Roh kerugian kami tolak di dalam nama Yesus. Pencuri berkat kami tolak di dalam nama Yesus. Diberkati perbendaharaan anak-Mu.
keuangan anakmu ya Bapa. Apapun dikerjakan diberkati kata firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Tuhan kami. Saudara yang kekasih jangan takut. Tetap pegang firman Tuhan yang Tuhan berkata jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku nyalamu. Aku akan meneguhkan engkau, memegang engkau dengan tangan kananku yang memberikan kemenangan. Percaya firman itu dan pegang di dalam nama Yesus. Tidak pernah berdusta terhadap firman-Nya. Yesus tidak pernah berdusta dan ingkar janji terhadap firman-Nya. Terjadi Amen, amen, seperti yang kita amen. percayai di dalam nama Yesus Amen, Tuhan kami. amen, amen. Kami rilis doa kami Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, Engkau juga di tengah-tengah kami, urapi hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, biar kami diberkati, dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu, adalah Engkau sendiri. Pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat doa malam online. Bagaimana saudara, apakah saudara masih tetap semangat di dalam Tuhan? Saya berdoa biar kita semua tetap semangat, kita tetap diberi kesehatan, anugerah Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Malam hari ini saya ingin share tentang firman Tuhan yang berjudul kondisi hati kita. Kita tahu bahwa hati adalah organ yang paling penting dalam tubuh kita ya. Firman Tuhan berkata, dari hati akan terpancar kehidupan. Nah, kadang kita terlalu memusingkan hal-hal penampilan lahiriah kita. Kita lebih memusingkan hal-hal jasmani, tetapi jarang kita memperhatikan kondisi rohani kita. Kita kadang-kadang ada jerawat sedikit, kita begitu panik, kita cepat-cepat cari dokter, kita cari dokter kulit yang terbaik untuk merawat kulit muka kita. Atau mungkin bagi yang badannya sudah mulai agak gemuk, perutnya mulai buncit, cepat-cepat mereka mengambil inisiatif untuk nge-gym ya. Atau mungkin minum obat-obatan diet gitu loh, supaya badannya tetap bagus. Ya, itu tidak salah. Atau kadang kita rutin medical check up setahun sekali, mungkin ke Malaysia, ke Penang kita check up, atau mungkin ke dokter kita memeriksa tensi, itu bagus gitu. Tetapi sebagai seorang anak Tuhan ada hal yang lebih penting yang harus kita perhatikan, yaitu kondisi rohani kita. Ya, kenapa kita harus sering cek rohani kita? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kita baca dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sini tidak dikatakan orang lain yang harus menjaga hati kita. Bukan penatua kita, bukan pemimpin kita, bukan PKS kita, bahkan bukan pasangan kita yang harus menjaga hati kita. Tetapi dikatakan kita sendiri yang harus menjaga hati kita. Ya. Kita yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya, jadi kita harus berhati-hati sekali menjaga hati kita secara penuh ya, supaya kita jangan sampai buka celah kepada roh jahat bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa yang akan kita alami. Kita nggak tahu siapa yang suatu saat omongannya menyakiti hati kita. Kita tidak tahu siapa yang akan suatu hari mengkhianati kita atau mengecewakan kita. Jadi kita harus terus bekerja sama dengan Roh Kudus untuk terus menguji. Tiap hari kita terus menguji kondisi hati kita. Matius 5 ayat 8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Terjemahannya dalam bahasa Inggris pure artinya murni. Ya, jadi kita harus menyelidiki hati kita apakah saat ini Tuhan mendapati hati kita murni di hadapannya. Kalau kita semua bisa lihat kondisi hati kita, kira-kira seperti apa ya hati kita itu? Apa motivasi kita di dalam melayani? Motivasi adalah bukan pelayanan apa yang kita kerjakan, tetapi mengapa kita melayani. Apakah pelayanan kita benar-benar sudah murni di hadapan Allah?
Nah, pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu kita memberi, pada waktu kita melayani, kita harus terus mengecek kondisi hati kita supaya jangan sampai kita melayani tetapi Tuhan mendapati hati kita ternyata tidak murni di hadapan Tuhan sehingga kita tidak menerima upah yang seharusnya kita terima. Kita mau belajar macam-macam kondisi hati kita ya. Yang pertama kita lihat dalam Amsal 6 ayat 18 dikatakan, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Jadi yang pertama kondisi hati kita ternyata hati kita kadang suka membuat rencana yang jahat. Ya, tanpa disadari banyak orang-orang Kristen dalam gereja yang suka berbuat jahat. Contohnya hal-hal sederhana tentang fitnah, tentang gosip, perpecahan, bikin si A dan si B berkelahi, bikin si A dan si B hubungannya rusak. Nah itu berarti hati kita jahat. Kalau kita sampai membuat orang lain sampai berselisih paham, sampai perpecahan, berarti hati kita jahat. Ya kita bisa lihat banyak sekali kasus-kasus di mana ada persengketaan hanya karena masalah harta warisan. Bisa anak menggugat orang tua. Mungkin pekerja menggugat gembalanya. Nah, kita bisa lihat ternyata kalau kita tidak berhati-hati, kita akan gampang sekali menjadi orang yang jahat. Ya, lalu apalagi dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 9, yaitu hati yang licik. Ya, kita baca ayat Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, kita lihat di dalam gereja. Jadi saya ini berbicara bukan orang-orang di luar Tuhan ya. Tetapi firman ini berbicara untuk saudara dan saya. Kita mesti melihat motivasi kita di dalam melayani Tuhan. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita masih ada hati yang licik? Orang yang licik itu artinya suka membuat penampilan atau kesan palsu. Ya, jadi pakai topeng. Jadi menyesatkan, menipu. Suka pencitraan, ya jadi pencitraan itu bukan hanya di dunia politik saja, di dalam gereja pun ternyata banyak orang yang suka pencitraan. Ada agenda pribadi, ya kayak seperti dulu kita pernah pengalaman ada sekelompok orang datang ke gereja, ya motivasinya ternyata ada agenda pribadi, ingin menjadi pemimpin, ingin memimpin suatu kegerakan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita sendiri harus terus mengecek hati kita. Ya, saya sering mengingatkan diri saya, apapun yang saya katakan kepada orang lain itu benar-benar tulus dari hati. Bukan karena saya mau pencitraan, bukan karena saya memuji orang, bukan karena pengen cari muka. Jadi kalau saya benar-benar memuji orang, misalnya kamu cantik hari ini, itu benar-benar karena dari hati saya, bukan karena saya pengen cari muka. Nah, tetapi ada orang yang tidak sadar suka berbasa-basi dengan pujiannya. Ya, jadi pujiannya itu cuma sekedar basa-basi. Nah, ini dikatakan kita itu orang yang licik. Kalau kita memuji orang tetapi ada motivasinya. Kita memuji orang karena pengen cari muka dari orang itu. Ya, jadi apalagi contoh hati yang licik dalam melayani itu. Kita suka pilih-pilih pelayanan. Kadang-kadang di gereja kita sih nggak ada ya, tapi di tempat lain saya mendapati begitu banyak politik dalam gereja. Kadang-kadang memakai cara ini untuk menyesatkan orang, memakai cara ini untuk menipu orang. Nah, jadi memakai cara tertentu untuk supaya orang lain terkagum dan akhirnya ikut ambil dalam pelayanan kita. Nah, jadi kita lihat, kita harus terus ya memantau hati kita. Yang ketiga adalah hati yang jauh dari Tuhan. Kita baca dalam Matius 15 ayat 8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, kita lihat banyak sekali orang-orang yang ternyata Matius 15 ayat 8 ya. Oke. Nah, kita lihat, saya ingat teman saya dulu, saya punya seorang teman saya itu teman saya ini udah di dalam Tuhan, udah anak Tuhan. Papanya adalah seorang peramal yang sangat terkenal ya. Pada waktu itu
papanya punya pasien banyak sekali. Jadi papanya itu peramalnya ceritanya manjur dah, pokoknya apa yang dia ramalkan itu benar terjadi. Dia cerita kepada saya bahwa lu tahu nggak katanya, orang-orang tuh yang suka menjadi langganan papa saya itu biasanya orang-orang gereja katanya. Mereka pulang gereja, mereka datang cari papa saya untuk meramal nasib mereka. Nah, saudara bayangin, inilah yang di firman Tuhan dikatakan. Mereka ini memuliakan aku dengan bibirnya, ya, ke gereja sih ke gereja, memuji Tuhan, mungkin juga berbahasa roh juga, tetapi dikatakan hatinya menjauh daripadaku. Mereka cuman yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi kita lihat betapa sedihnya hati Tuhan ketika melihat anaknya seperti itu, ya. Bahkan ada kita mendapati tidak sedikit para pelayan Tuhan yang hatinya masih terikat dengan tradisi-tradisi kepercayaan lama yang harusnya kita tinggalkan, tetapi hati mereka masih terikat dengan ajaran-ajaran yang lama. Ya, masih terikat dengan mitos-mitos, tahayul-tahayul. Nah, inilah dikatakan percuma kata Tuhan mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi Tuhan sangat tidak berkenan dengan orang yang seperti ini. Bahkan ada juga yang pelayanan tapi sebagai pelarian. Ya, mereka melayani kelihatannya sibuk dari pagi sampai malam, ya. Mereka melayani luar biasa antusias. Tetapi ternyata motivasinya karena pengen menghindar dari rumah. Ya, mungkin pengen menghindar dari suami atau menghindar dari istri karena ngebetah di rumah. Ya, daripada saya di rumah saya pusing, saya lebih baik saya melayani. Nah, ada orang-orang yang melayani dengan motivasi seperti itu. Saya ingat teman saya juga pernah cerita, dulu dia berkata, saya semangat melayani, saya sering melayani di gereja karena kenapa? Di rumah sumpek, karena merasa gak cocok sama orang tua. Akhirnya dia menjadikan pelayanan sebagai pelarian. Nah, jadi kita lihat ternyata tanpa disadari kita itu hatinya sudah jauh daripada Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, amin. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya, yang keempat adalah hati yang menjadi gelap. Kita baca dalam Roma 1 ayat 21. Dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Jadi hati yang gelap ini artinya mereka tidak bisa membedakan ajaran yang asli dan yang palsu. Mereka mencampur adukan ajaran-ajaran lama, ajaran dongeng-dongeng, ajaran mitos-mitos tahayul dengan yang baru. Mereka tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ya, bahkan mereka menganggap remeh karunia-karunia Roh Kudus. Apa itu nubuatan? Apa itu karunia mimpi penglihatan? Mereka memakai logika mereka. Mereka tidak mengerti hal-hal rohani. Jadi orang yang seperti ini biasanya banyak kompromi dengan dosa, ya. Jadi kita harus belajar untuk terus menerus korek terus hati kita. Masing-masing kita minta Tuhan yang singkapkan bagi kita. Selanjutnya adalah hati yang sombong, ya. Jadi Mazmur 101 ayat 5 dikatakan, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Nah, kita lihat ketika kita mulai merasa diri kita lebih baik, lebih rohani dari orang lain, pelayanan kita lebih hebat, lebih berhasil dari orang lain, atau gereja kita lebih besar, lebih maju dibanding gereja lain. Saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Ya, dalam hal kerohanian seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi. Kita nggak sadar kita merasa baik-baik saja. Jadi orang yang sombong itu seringkali tidak sadar kalau dirinya sombong. Ya, inilah tipu muslihat iblis. Ketika gagal mengupayakan segala cara agar kita jatuh dalam segala hal yang jahat di mata Tuhan, iblis akan mencoba dengan cara yang lebih jitu. Ya, yaitu membiarkan kita sibuk pelayanan sampai akhirnya kita merasa lebih. Pada saat itu kita merasa menjadi orang yang sombong secara rohani. Ya, orang yang sombong itu biasanya independen, dia nggak mau bergantung sama orang lain, dia nggak mau gabung sama orang lain, nggak mau hidup dalam komunitas. Orang yang sombong memandang rendah orang yang tidak selevel dengannya, yang tidak pendidikan tidak sama dengan dia, status ekonomi yang tidak sama dengan dia. Orang yang sombong itu meskipun mulutnya mengaku percaya Tuhan, tapi sebenarnya dia lebih percaya kepada kemampuannya sendiri. Ya.
Mereka merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Mereka merasa mampu mengerjakannya dengan kemampuan mereka sendiri. Karena orang sombong itu biasanya orang yang pintar segala hal. Dia menguasai segala hal. Jadi tanpa disadari dia menjadi orang yang keras kepala. Ya, merasa pendapatnya paling benar, masukannya yang paling benar. Ya, jadi keputusannya yang paling benar. Kalau orang lain tidak setuju, dia akan sangat marah, sangat tersinggung. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang sombong ya. Kita baca dalam Yeremia 9 ayat 23-24 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusuka. Demikian firman Tuhan. Jadi setiap kita harus sadar bahwa kepintaran kita ya, kehebatan kita itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita yang hebat. Kita nggak usah sombong kalau saat ini kita dikatakan orang yang penuh hikmat, penuh pengetahuan. Karena suatu hari akan berlalu. Kalau Tuhan mau cabut aja itu tidak ada yang mustahil. Jadi kita nggak usah sombong dengan hikmat kita, dengan pengetahuan kita, dengan karunia-karunia roh kita. Kita jangan sombong itu. Karena itu bukan dari kita, itu memang Tuhan yang kasih kepada kita ya. Jadi orang-orang yang biasanya orang yang pintar, orang yang bijaksana, orang yang penuh hikmat, orang yang cantik, yang punya karunia luar biasa, itu biasanya sangat harus lebih ekstra hati-hati ya, karena lebih rentan ya. Jadi bukan berarti orang yang bodoh, orang yang miskin itu nggak bisa sombong ya, bisa juga kadang-kadang orang begitu bisa sombong juga gitu. Jadi semua dari hati kita, sikap hati kita ya. Saya ingat suatu hari teman saya di dalam komsel, dia bercerita ketika dia mulai berpikir bahwa dia itu sehat sekali badannya. Dia bilang, saya mulai berpikir saya sehat sekali, orang lain kok bolak-balik flu, dibilang. Jadi langsung ketika dia baru aja berpikir gitu, besokannya dia kena sakit flu, kena sakit sampai flu-nya cukup parah, sampai hidungnya meler, tenggorokannya sakit, ya sakit leher, batuk-batuk, meriang sampai satu badan. Nah, di atas ranjang dia berkata, Tuhan, kenapa kok saya mengalami hal ini? Nah, Tuhan ingatkan dia katanya, bukankah kamu selama ini membanggakan vitamin kamu? Jadi dia berpikir karena vitamin ini saya jadi sehat gitu. Mungkin karena saya minum vitamin saya jadi sehat. Jadi Tuhan tegur dia bahwa bukankah kamu yang membanggakan vitamin kamu itu? Karena apapun yang kita minum, kalau bukan Tuhan yang berkati, itu juga tidak akan ada efeknya apa-apa buat kita. Nah, jadi dia bertobat dan mengaku dosa dan mengakui bahwa memang kalau sampai kita saat ini sehat pun itu karena kasih karunia Tuhan. Kita sampai saat ini bisa bangun pagi, bisa nafas aja itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jangan ada satupun yang membanggakan diri. Amin. Nah, khususnya para pendoa dan hamba Tuhan termasuk saya ya. Kita harus berhati-hati sekali terhadap dosa kesombongan ini. Karena kita mungkin pikir, oh kita terbiasa dengar suara Tuhan, kita biasa mendengar pewahyuan dari Tuhan. Jadi kita bisa melihat dari kejatuhan banyak hamba-hamba Tuhan yang awalnya memulai dengan baik juga akhirnya mereka bisa jatuh gitu. Jadi ketika kita mulai suka pamer karunia rohani, wah kita bisa selalu bilang Tuhan bicara, Tuhan berkata. Nah hati-hati loh, iblis juga bisa nyusup melalui karunia roh kita. Jadi kita merasa yang paling peka, yang bisa mendengar suara Tuhan. Ketika orang lain menegur kita, kita nggak terima. Kita kadang-kadang ada orang yang suka melebih-lebihkan cerita, melebih-lebihkan kesaksian, supaya kedengarannya wah hebat gitu. Sebenarnya saya mengalami Tuhan gitu. Jadi mungkin kalimatnya cuma satu kalimat, sama dia bisa jadi 10 kalimat, dilebih-lebihkan. Nah Tuhan tidak suka dengan orang yang seperti itu. Dan kita berdoa, saya berdoa biarlah setiap kita mau menangkap ini. Kita harus belajar memiliki roh yang rendah hati. Amin. Lalu apalagi dikatakan hati yang selalu melawan dan memberontak. Yeremia 5 ayat 23 berkata, tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Lalu selain memberontak adalah hati yang keras. Ya, jadi dia tahu firman tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia tidak taat akan perintah Tuhan. Ya, jadi kenapa orang bisa hatinya keras? Karena dia membiarkan. Ditegur sekali dia melawan terus, membenarkan diri terus. Udah jelas salah tapi membenarkan diri. Itu lama-lama hatinya akan menjadi keras. Hatinya suka melawan dan memberontak.
Nah, kita lihat kenapa orang bisa tiba-tiba meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Ya, karena mereka hatinya keras, tidak bisa menerima teguran. Ketika salah, bukannya bertobat, malahan meninggalkan gereja. Ya, harusnya kan waktu kita ditegur, ya kita bertobat. Kita jangan tinggalin gereja, jangan tinggalin Tuhan. Tetapi banyak kita dapati ketika kita ditegur, kita malah mengeraskan hati. Disuruh mengampuni, kita tetap kekeh memegang itu, kita tetap keraskan hati. Akhirnya kita akan mengalami kehancuran. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang untuk menjaga hati kita? Yang pertama, kita harus rajin check up ya. Seperti kita rajin check up badan kita ini, tubuh kita ini. Kalau kita udah mulai rasa nggak enak, misalnya kita mulai tenggorokan kita udah mulai rasa-rasa gatal. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya cepat-cepat minum vitamin C, saya cepat-cepat minum air yang banyak. Minum air sebanyak-banyaknya supaya saya cepat pulih. Nah, dulu saya nggak ngerti, ketika leher gatal-gatal saya diamin aja. Akhirnya lama-lama jadi radang tenggorokan, bisa meriang-meriang. Nah, demikian juga dalam hal rohani. Ketika ada gejala yang kita rasa tidak beres, tadinya saya nggak begini nih, kenapa saya begini? Tadinya saya rajin berdoa, kenapa saya jadi malas berdoa? Itu berarti rohani kita lagi sakit. Kita harus cepat-cepat cari pertolongan. Kita nggak bisa tolong diri kita sendiri, benar nggak? Kita harus cari orang, mungkin pemurid kita untuk mendoakan kita, tolong kuatkan kita gitu loh. Jadi kayak seperti yang kemarin saya alami. Dia tahu dia kena serang, dia marah sekali pada waktu itu karena kondisi dan keadaan begitu menekan dia. Dia begitu marah, dia tahu nih rasanya dia udah mulai emosi, udah mulai diserang nih. Jadi dia buru-buru menelpon. Nah, saya doakan dia, kuatkan dia, bersama teman-teman juga kita menguatkan. Jadi kita jangan terus ketika kita marah, kita diamin marah itu. Firman Tuhan berkata, kalau marah itu jangan sampai matahari terbenam ya. Jadi cepat-cepat harus kita beresin. Marah boleh enggak? Boleh marah, Tuhan Yesus saja marah kok. Tapi gimana kita meresponi marah itu gitu. Kita cepat-cepat bereskan, kita cepat-cepat minta ampun, minta kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan saya hati yang mau mengampuni, berikan saya hati yang mau mengasihi dia. Nah seperti itu caranya. Jadi kita harus benar-benar menjaga hati kita dengan kewaspadaan. Jadi artinya dengan serius, ya sungguh-sungguh. Sama seperti tentara yang menjaga markasnya. Jadi kita harus minta pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Amin. Nah, sebentar lagi firman ini selesai berbicara. Saya mengundang kita semua menyanyikan satu pujian supaya kita merenungkan melalui lagu ini, kita boleh merenungkan bagaimana kondisi hati kita. Kita butuh Tuhan untuk memulihkan hati kita. Ya, mari saudara, sebelum kita menutup doa malam kita, saya ajak kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu Tuhan melihat hati. Sambil kita merenungkan, kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Tulus dan kagum padamu, Yesus.
tidak sempurna Tuhan, hati kami yang serba banyak kekurangan Tuhan. Kami mau bawa hati kami Tuhan, kami mau tanggalkan setiap hati kami yang licik, hati kami yang jahat, hati kami yang sombong, hati kami yang suka melawan dan memberontak, hati yang keras Tuhan, kami mau tinggalkan Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, segenap jiwa dan segenap kekuatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mendapati setiap kami memiliki hati yang murni di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah lagu ini Tuhan menjadi mengingatkan kami Tuhan akan kasih-Mu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang melihat hati, Engkau Allah yang menyelidiki setiap hati kami bahkan yang paling dalam Tuhan. Biarlah saat ini Engkau yang pulihkan hati kami Bapa, Engkau sempurnakan hati kami yang tidak sempurna ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Firman-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Engkau tidak berhenti berbicara kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau taruh hati yang haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biar saat ini berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel tercurah dalam kehidupan mereka sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.